Ketemu kembali. Kali ini kita mempelajari tentang bagaimana, apa, kegiatan-kegiatan, apa saja yang terkait dalam ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Jadi, bahasa Yunani lah yang merupakan awal dari apa itu pengertian ekonomi. Ilmu ekonomi yang berarti seseorang yang mengatur rumah tangga itu adalah asal dari awalnya di bahasa Yunani. Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengatur sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Dari pengertian di atas, pastinya ada 3 hal yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Kelangkaan, 2. Pilihan-pilihan, 3. Biaya kesempatan. Mari kita lihat pengertian ekonomi dari segi 1, kelangkaan. Masalah pokok dalam perekonomian adalah masalah kekurangan atau kelangkaan. Kelangkaan itu mencakup kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Sesuatu tidak akan langka kalau jumlah atau kuantitasnya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Berkualitas baik, tersedia di mana saja atau di setiap tempat, dan kapan saja waktunya dibutuhkan. Contoh, apa sih kelangkaan? Ya, pastinya kita awal-awal pandemi itu orang kan panik ya. Awal-awal pandemi COVID maksud saya. Itu orang-orang panik, akhirnya kita berebutan dalam hal untuk memakai masker. Nah, akibatnya terjadi kelangkaan masker. Bahkan akhirnya banyak yang menjual dengan harga tinggi karena langka tersebut. Tapi semakin kesininya banyak yang memproduksi dan kita bisa setiap waktu membelinya, dan akibatnya sekarang kelangkaannya itu menjadi semakin berkurang karena masker COVID itu sudah diproduksi dengan baik. Pengertian ekonomi yang kedua itu adalah pilihan-pilihan atau choice ya. Manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang diperoleh dan dicapai. Makanya itu kan banyak pilihan. Ya. Terbatasnya sumber daya tersedia dibandingkan kebutuhan atau keinginan itu menyebabkan manusia harus menentukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Contoh pilihan bersifat individu seperti sepatu yang dipakai ke kampus hari ini, ya kan? Karena mungkin ada banyak sepatu dan akhirnya kita memilih. Kalau tidak ada sepatunya, ada satu aja nggak bisa milih ya, untuk yang dipakai. Pada saat kita mau ke kampus hari ini. Contoh pilihan bersifat kolektif libur sekolah bulan Juni ya, kemarin itu bersama keluarga berwisata, jalan-jalan ya, kalau tidak pandemi COVID ya, dah di luar kota atau di luar negeri ya. Tapi kalau pilihannya tidak bisa karena keluarga secara kolektif bilang bahwa aduh ini ada pandemi COVID, jadi kita tidak bisa pergi keluar ya karena terbatas dengan adanya PKM ya, dengan adanya zona merah. Jadinya secara kolektif keluarga bilang, oke, kita stay di rumah saja. Contoh pilihan yang sangat sulit itu atau kompleks itu mana yang dilakukan kuliah atau bekerja ya. Jadi kita lihat secara kolektif mana yang paling kita sangat butuh ya, itu yang didahulukan.
Pengertian keekonomi yang ketiga yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost. Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pilihan yang dibuatnya berdasarkan pertimbangan untung rugi dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Biaya yang dimaksudkan dalam konsep ilmu ekonomi atau economic cost berbeda dengan konsep biaya akuntansi atau accounting cost. Bagi seorang akuntan, biaya adalah total uang yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Ekonom melihat dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu alternatif penggunaan uang. Biaya kesempatan atau opportunity cost yaitu kesempatan yang hilang karena telah memilih alternatif lain. Kita lihat berikutnya faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi. Ya, faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian itu ada 4, yaitu 1. Tanah dan sumber alam. 2. Tenaga kerja. 3. Modal. 4. Keahlian keusahawanan. Nah, di bawah ini mari kita lebih terperinci lagi apa itu faktor-faktor produksi. 1. Tanah dan sumber alam. Ini merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis bahan tambang, hasil hutan, dan sumber alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk membangkitkan tenaga listrik. 2. Tenaga kerja. Arti tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Dari segi keahlian dan pendidikan, tenaga kerja dibedakan 3 golongan. Ada tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Faktor-faktor produksi berikutnya yaitu 3 modal dan 4 keahlian keusahawanan. Modal meliputi benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan. Contoh, sistem pengairan, jaringan jalan raya, bangunan pabrik dan pertokoan, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan alat-alat pengangkutan. Berikut keahlian keusahawanan. Dalam menjalankan usaha, para pengusaha memerlukan ketiga faktor produksi yang lain. Kemahiran para pengusaha untuk mengorganisasi berbagai faktor produksi yang lain, sehingga usahanya berhasil dan berkembang dan dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. 3 aspek penting yang dianalisis teori ekonomi mikro yaitu 1. Interaksi di pasar barang, 2. Tingkah laku pembeli dan penjual, 3. Interaksi di pasar faktor produksi. 1. Interaksi di pasar barang. Pasar dalam pengertian ekonomi tidak berwujud secara fisik. Pasar merupakan pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply atau mempertemukan antara penjual dan pembeli suatu barang. Melalui interaksi di antara penjual dan pembeli, pasar akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Contoh,
pasar beras, pasar pakaian, pasar komputer, dan pasar-pasar lainnya. Teori ekonomi mikro tidak menerangkan operasi keseluruhan pasar-pasar tersebut untuk menunjukkan bagaimana suatu pasar berfungsi dan beroperasi. Teori ekonomi mikro hanya menjelaskan tentang interaksi di antara penjual dan pembeli di suatu pasaran. 2. Tingkah laku pembeli dan penjual. Asumsi pertama. Para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara rasional. Asumsi kedua, para pembeli berusaha memaksimumkan kepuasan yang mungkin dinikmatinya, sedangkan para penjual berusaha memaksimumkan kepuasan yang akan diperolehnya dari kendala-kendala yang dimilikinya. Berdasarkan kedua asumsi tersebut, teori ekonomi mikro menunjukkan A. Bagaimana seseorang membeli menggunakan sejumlah pendapatan untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya. B. Bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. Interaksi di antara pembeli dan penjual faktor-faktor produksi di berbagai pasar, faktor produksi akan menentukan harga suatu faktor produksi dan banyaknya jumlah faktor produksi tersebut yang akan digunakan. Macam-macam faktor produksi dan harganya atau harga balas jasa itu adalah tenaga kerja atau labor yang diberikan upah atau gaji atau salary, modal kapital yang diberikan bunga atau interest dan dividen, tanah atau land yang diberikan secara sewa atau rent, dan kewirausahaan atau entrepreneurship yang diberikan laba atau profit. Ya. Berikut ini adalah alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan beberapa alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang umum dalam teori ekonomi. Statistik adalah alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Jadi alatnya itu ada grafik, ada kurva, ya, dan ada statistik. Begitu, dan nanti akan ada alat-alat lainnya seperti aplikasi-aplikasi yang mempermudah dalam menerangkan teori-teori untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut dalam ilmu ekonomi. Peranan grafik dalam analisis ekonomi, teori dan penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat agar dapat dengan lebih mudah dipelajari. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. Teori mikroekonomi dan makroekonomi, terutama yang bersifat pengantar, banyak sekali menggunakan grafik dan kurva dalam analisisnya. Seperti di bawah ini, gambar 1-1, sifat-sifat penting, suatu grafik variabel 2, variabel I, 0, Y. Gambar ini adalah gambar 1.1, sifat-sifat penting suatu grafik, di mana Y adalah variabel 2 dan X adalah variabel 1. Pertemuan X dan Y itu adalah P. Sifat-sifat penting suatu grafik itu mempunyai dua sumbu ya, karena grafik itu pasti ada sumbunya. Itu ada sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu yang letaknya horizontal, sumbu tegak adalah sumbu yang tegak lurus dengan sumbu horizontal. Pertemuan di antara kedua sumbu tersebut dinamakan origin, dan nilainya adalah 0. Tiap sumbu menjelaskan dari suatu variabel. Pada titik 0, nilai variabel adalah 0. Makin jauh dari titik 0, nilai variabel menjadi bertambah
tinggi. Sifat-sifat penting suatu grafik pada sumbu tegak, makin ke atas nilai yang ditunjukkan adalah makin besar. Pada sumbu datar, makin ke kanan nilainya makin tinggi. Grafik yang ciri-cirinya seperti yang diterangkan di atas ditunjukkan dalam gambar 1.1. Dalam gambar itu dijumpai suatu titik, yaitu titik P. Titik itu menggambarkan bahwa pada waktu nilai variabel yang diterangkan oleh sumbu tegak atau variabel 2 adalah Y. Nilai variabel 1 yang diterangkan oleh sumbu datar adalah X. Ini adalah tabel 1.1 permintaan atas baju. Itu ada keadaan, ada harga ribu dalam rupiah, jumlah yang dibeli per unit. Itu ada keadaan A, B, C, D, E, masing-masing harga dan jumlah yang dibeli juga berbeda. Ya, kita lihat satu-satu sesuai dengan kolom dan barisnya. Keadaan A menunjukkan apabila harga baju adalah 50.000. Jumlah yang akan dibeli adalah 300 helai. Keadaan B menunjukkan adalah harga baju turun menjadi 40.000. Jumlah yang dibeli bertambah dari 300 helai menjadi 400 helai. Penurunan harga yang selanjutnya akan menyebabkan jumlah yang akan diminta menjadi semakin bertambah besar lagi. Ini dapat dilihat dari keadaan yang ditunjukkan oleh C, D, dan E. Gambar 1.2 ini adalah permintaan atas baju dalam grafik ya, di mana itu ada sumbu dalam harga Rp1.000 dan jumlah barang. Ya, di situ ada titik A, B, C, D, dan E, di mana itu titik-titik yang menghubungkan antara harga dalam Rp1.000 dan jumlah barang. Gambar 1.2 menunjukkan sifat berkaitan di antara harga dan permintaan baju seperti yang terdapat dalam tabel 1. Keadaan A dalam tabel 1 digambarkan oleh titik A yang berarti dalam suatu sumbu harga, sumbu tegak, nilainya itu harus Rp50.000 dan dalam sumbu jumlah permintaan atau sumbu datar nilainya adalah 300. Demikian pula titik B, C, D, dan E berturut-turut menunjukkan gambaran secara grafik dari keadaan B, C, D, dan E yang ditunjukkan dalam tabel 1.1. Ini adalah gambar 1.3, kurva permintaan atas baju, di mana kita lihat A, B, C, D, E itu dihubungkan oleh kurva. Jadi kita tarik ya, garis-garis itu kita hubungkan satu-satu A, B, C, D, E, maka akan terbentuk suatu kurva. Sifat-sifat penting suatu kurva kalau titik A, B, C, dan E dirangkaikan akan diperoleh suatu kurva. Kurva ini menggambarkan hubungan fungsional di antara tingkat harga baju dan permintaan. Kurva tersebut dinamakan kurva permintaan atas baju dan bentuknya seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.3. Dapat dilihat bahwa kurva permintaan tersebut menurun dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah. Kurva menunjukkan bahwa di antara kedua variabel, sifat hubungannya adalah berkaitan terbalik, yaitu kenaikan nilai suatu variabel dalam hal ini harga menimbulkan penurunan nilai variabel lainnya dalam jumlah yang diminta. Demikianlah pertemuan ini. Mohon di-subscribe Elita LTV, like, subscribe, jangan lupa. Terima kasih sudah menyimak dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.
Terima kasih, jangan lupa subscribe Elital TV, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.